Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Luciana Pipit Kartika. Hari ini saya akan membahas mengenai pembelajaran IPA di SD dan MI, yaitu gerak lurus beraturan atau biasa disebut dengan GLB. Gerak itu apa sih? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata gerak, seperti sepeda motor bergerak, mobil bergerak, ular bergerak, akar tanaman bergerak, dan lain-lain. Suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap acuan tertentu. Misalnya, Anda sedang berdiri di halte dan melihat sebuah mobil A bergerak meninggalkan halte tersebut. Halte Anda dijadikan sebagai acuan. Mobil A dikatakan bergerak terhadap halte. Jadi, gerak merupakan proses perpindahan dari suatu benda terhadap benda lainnya, dari suatu tempat acuan ke tempat lainnya. Setelah mobil A berjalan di jalan raya, suatu saat mobil akan berbelok ke kiri, bergerak lurus lagi, berbelok ke kanan, dan lurus lagi, dan seterusnya. Jalan yang dilalui oleh mobil tersebut disebut lintasan. Lintasan dapat berbentuk lurus, melengkung, atau tak beraturan. Di bawah ini mengilustrasikan bagaimana mobil bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Selama bergerak, mobil tersebut telah menempuh jarak sejauh X dengan kecepatan dan waktu yang tertentu. Suatu benda yang bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap dikatakan sedang melakukan gerak lurus beraturan. Nah, pada gambar berikutnya, di situ terdapat grafik. Grafik yang pertama, coba Anda perhatikan. Anda dapat menghitung jarak yang ditempuh oleh benda dengan cara menghitung luas daerah di bawah kurva bila diketahui grafik V kurang T. Jarak yang ditempuh sama dengan luas daerah yang diakses pada gambar berikut. Pada gambar berikut terdapat arsiran yang terletak pada dari bawah garis kurva. Maka dapat diperoleh rumus sebagai berikut. S sama dengan V dikali T, di mana S sebagai jarak tempuh dengan satuan meter, V sebagai kecepatan dengan satuan meter per sekon, T sebagai waktu tempuh dengan satuan sekon atau detik. Berdasarkan gambar sebelumnya diketahui V sama dengan 5 meter per sekon dan T sama dengan 3 sekon. Dengan demikian jarak yang ditempuh adalah 5 meter per sekon dikali 3 sekon sama dengan 15 meter. Persamaan GLB tersebut berlaku bila gerak benda memenuhi grafik seperti gambar sebelumnya. Pada grafik tersebut terlihat bahwa pada saat T sama dengan 0 sekon, maka V harus sama dengan 0. Artinya, pada mulanya benda diam, kemudian bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Agar lebih jelasnya, Anda dapat memperhatikan gambar ilustrasi yang ada di bawah. Berikutnya, padahal dapat saja terjadi bahwa saat awal kita amati benda sudah dalam keadaan bergerak, sehingga benda telah memiliki posisi S0. Untuk keadaan ini, maka persamaan GLB sedikit mengalami perubahan sehingga menjadi S sama dengan S0 ditambah V dikali T. Agar lebih jelasnya, Anda dapat melihat dan memperhatikan gambar ilustrasi yang ada di bawah. Oke, baik. Saya rasa cukup. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.